Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis mutawatir, kemudian definisinya, kemudian syarat-syaratnya. Kemudian kita sekarang akan kembali lagi kepada apa yang kita tinggalkan daripada hadis gharib. Karena di sini beliau mendahulukan hadis gharib. Kita flashback kepada pembahasan hadis ahad menurut jumlah perawinya, ya enggak? Bi'tibari adadir ruwah. Menurut jumlah perawinya ada yang 2 lebih maka masyhur, ya enggak? 2 ke atas berarti masyhur, 3, 4 dan seterusnya. 100.000 al-muhim lam yablu adadu arwah haddat tawatur. Yang terpenting meskipun banyak tapi tidak mencapai batas mutawatir, maka dia disebut dengan masyhur atau mustafid. Ya, disebut dengan masyhur atau mustafid sebagaimana di kitab. Fal awwalu watsani al-masyhur wa huwa al-mustafidu ala ra'yin. Ada yang membedakan antara mustafid dan mutawatir. Ala kulli hal antara mustafid dan masyhur. Kemudian bila mana 2 saja itu namanya apa? Namanya adalah aziz, ya. Nah, kemudian kawan-kawan, yang terakhir 1 saja berarti namanya adalah gharib. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau umpamanya ada 5 tabaqah? 5 tabaqah. Tabaqahnya sahabat berarti ngambilnya dari Rasulullah. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Tabaqahnya tabi'in berarti 2 sudah. Tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in. Tabi'in. Kemudian setelah itu tabi'in. Ya. Atau kita sebut tabaqahnya murid-muridnya mujtahid mutlak. Gitu ya. Kemudian setelah itu tabaqah yang kelima muridnya murid daripada mujtahid mutlak. Umpama seperti itu. Kemudian kita mendapati umpamanya ada hadis innamal a'malu binniyah contohnya. Ini contoh, sekedar contoh saja gitu. Umpama hadis innamal a'malu binniyah itu diriwayatkan dari Rasulullah ke sahabat itu sekitar 5 orang umpama. Tapi gharib innamal a'malu binniyat itu ya. Kemudian setelah itu dari sahabat ke tabi'in 2 orang. 2 orang. Ingat-ingat nih. Kemudian setelah itu dari tabi'in ke tabi'in naik lagi 10 orang. Tabaqat pertama 5, tabaqat kedua 2, tabaqat ketiga 10. Kemudian setelah itu 2 lagi, setelah itu 1 orang setelah itu, tabaqat kelimanya. Gitu. Maka ini masuk yang mana? Masuk yang masyhur, masuk yang aziz, atau dia masuk yang gharib. Nah, maka itu yang mu'tabar adalah adnat turuq. Aqallut turuq. Yang mu'tabar adalah aqallut turuq. Mana yang paling sedikit? Yang mana berarti yang sedikit? Tabaqah 5. Maka disebutnya hadisnya apa? Gharib. Itu. Nah, jadi jangan lupa itu. Kalau yang paling sedikit ternyata 2, berarti dia adalah aziz. Oh, berarti kalau mau masyhur
harus 3 terus sampai tabaqah 5. Iya. Ya, paham ini. Jadi seperti itu. Maka kita menghitung apakah dia masuk hadis gharib atau masyhur atau aziz, itu di antara tabaqah-tabaqah itu apakah ada yang paling sedikit turuknya? Ya, tabaqah 3 umpama. Berapa tabaqah 3? Ya, 2 orang, berarti dia aziz. Nah, paham ini ya? Saya rasa ini mudah. Kemudian setelah itu, terus bagaimana dengan mutawatir? Dari umpamanya tabaqah 5 tadi. Diriwayatkan oleh jam'un. Nomor 5 ternyata 3 orang. Maka sudah tidak mutawatir sampai di nomor 5. Yang mutawatir itu sampai nomor berapa cuman? 4, paham ya? Nah, berarti di masa atau di zamannya tabaqat keempat ini, berarti hadis tersebut masih mutawatir. Setelahnya sudah tidak, paham ini? Karena syaratnya tadi ma rawahu jam'un an jam'in. Sebagaimana kita katakan kemarin apa? Min ibtida'is sanad ila intiha. Jadi harus dari bawah. Baik. Kemudian beliau di sini berbicara tentang khusus daripada gharib. Ya. Khususnya daripada gharib. Hadis gharib ini hadis gharib, hadis syu'abil iman. Ya. Katanya iman itu terbagi sampai menjadi 70 syu'bah. Ada 7 cabang, ada 70 cabang. Salah satunya al-haya'u minal iman itu. Ya. Tapi sudah gak ada itu sekarang. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu merupakan dari iman. Ala kulli hal, ini hadis gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Abu Saleh. Kemudian setelah itu Abdullah bin Dinar. Perhatikan. Siapakah sahabat yang meriwayatkan selain Abu Hurairah? Tidak ada. Faham ya? Jadi cuma beliau saja ini. Kemudian dari Abu Hurairah ke sini, siapakah yang membersamai Abu Saleh? Tidak ada. Abdullah bin Dinar, siapa yang seperguruan dengan Abdullah bin Dinar yang ambil dari Abu Saleh? Tidak ada. Nah, perhatikan. Ya kan? Berarti kan ini munfaridan semua ini. Itu. Mulai dari Abu Hurairah ngambil dari Rasulullah sendiri. Infaradar rawi beriwayah. Paham ya maknanya ya? Itu. Gharib itu berarti tafarrada ar-rawi bi riwayatil hadis.
dia itu sendiri meriwayatkannya. Berarti laisa ma'ahu rawin akhar gitu. Fi riwayah. Maka tidak ada perawi lain yang bersamanya, nggak ada yang seperguruan lah. Gitu. Umpamanya Opik Sorogan sama Ustadz Heru. Siapa kawan Sorogan kamu? Ijul, nggak ada. Ya sudah, sendiri berarti. Yang lain nggak ada, sendiri. Terus kemudian Sorogan ada murid yang ngambil ke Opik, terus gitu. Sendiri-sendiri juga, nggak ada yang seperguruan. Maka nanti hadisnya apa? Sorogan gorib. Nah, namanya gitu, gorib. Karena gorib. Berarti perawinya cuma satu. Nah, setelah itu pertanyaannya, kalau umpamanya setelah itu apa banyak, masih gorib atau sudah tidak? Masih, kenapa alasannya? Karena ngitungnya turuk tiap tabaqat itu adalah yang paling sedikit, ya paham ya? Maka dia tetap gorib. Nah, di sini kemudian ada pembahasan. Nah, sebentar saya beri catatan dulu. Nah, hadis Syu'abil Iman ini katanya wa ba'da Abdullah bin Dinar dan setelah Abdullah bin Dinar istamarra at-tafarrud. Istamarra at-tafar. Apa istamarra at-tafarrud berarti? Tetap satu orang. Ya. Tetap satu orang. Ba'da Abdullah bin Dinar katanya istamarra at-tafarrud. Berarti sampai selesai. Nah, sampai selesai itu sampai mana? Sampai musannif kitab, paham ya? Sampai musannif kitab udah selesai berarti. Umpamanya sampai Imam Bukhari atau sampai Imam Ahmad contohnya, dan seterusnya, ya paham ini ya. Nah. Ya. Oke, kemudian setelah itu, ini salah satu contoh daripada hadisun gharibun. Hadisun gharib. Nah, sekarang kita memiliki contoh yang lain. Ada contoh yang lain ini. Jangan lupa kawan-kawan, gitu. Kemudian juga yang gharib juga hadis innamal a'malu binniyat itu. Riwayat Sayyidina Umar, ya enggak? Di sini Abu Saleh sebagai tabi'i dan Abu Hurairah siapa? Sahabi. Nah, ini tabi'i. Kemudian mengatakan
lau tafarrada bihi at-tabi'i, nah, dalam kurung ini aslus sanad, lau tafarrada bihi at-tabi'i bi aslis sanad. Aslus sanadnya itu adalah sahabat, ya enggak? Kemudian yang ngambil dari sahabat siapa? Tabi'in kan? Nah, kalau tafarrada bihi tabi'i bi aslis sanad, gitu, namanya nanti gitu, hadis gharib ini dinamai dengan hadis apa di kitab itu? Al-Fardul Mutlaq. Dinamai dengan Al-Fardul Mutlaq. Apa Fardul Mutlaq ini? Ma tafarrada bihi at-tabi'i bi aslis sanad. Nah, sebagaimana yang di kitab. Imma an takuna fi aslis sanad. Atau ada yang mengatakan gitu, aslus sanad sendiri itu adalah tabi'in sendiri itu sama dengan aslus sanad. Berarti kita menerjemahkan begini, tsummal gharabatu imma an takuna fi aslis sanad al muradu bihi at-tabi'i. Atau kita mengatakan gitu, tsummal gharabatu imma an takuna fi asli sanad ya, atau at-tabi'i. Jadi yang dimaksud dengan apa aslus sanad alladzi yarwi ani as-sahabi. Ya tabi'in berarti ya kan? Aula atau tidak. Nah, fal awwalu maka yang pertama adalah al-fardul mutlaq gitu. Meskipun setelahnya mau satu apa? Tetap satu sampai selesai ya. Istamarat tafarrud atau tidak. Nah. Terus ada model kedua kawan-kawan gitu. Dah. Contoh ada hadis tertentu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jangan lupa, banyak sahabat yang meriwayatkan. Gitu. Umpama ada Abu Hurairah, ini umpama saja ini. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Sayyidah Aisyah. Ya kan? Oke. Kemudian dari Ibnu Umar atau dari Ibnu Abbas banyak yang meriwayatkan juga. Gitu. Umpamanya di sini ada Imam Mujahid, ya kan, muridnya Ibnu Abbas. Imam Mujahid. Contoh ini. Ya. Tapi kan di sini banyak yang meriwayatkan. Nah, kemudian setelah itu ini kan sudah lebih dari 3 ini. Berarti di Tabaqat sahabat, nah, jangan lupa. Tabaqah ula hadisnya adalah masyhur, ya kan? Hadisnya masyhur Tabaqah ula tuh. Nah, sedangkan Tabaqah saniyah juga sama, ya.
Masyhur. Nah, ternyata setelah itu Imam Mujahid meriwayatkannya sendiri. Imam Mujahid meriwayatkannya sendiri. Nah, terus gitu sendiri nih. Terus sendiri. Kemudian di sini nyabang lagi. Tapi dari muridnya Imam Mujahid ke Imam Mujahid itu sendiri. Maka di sini ada tobaqoh apa? Gharib. Ini masyhur. Paham ya? Nah, ini disebut dengan apa? Al-fardun nisbi. Disebut dengan al-fardun nisbi. Gitu. Kenapa disebut dengan fardun nisbi? Dikatakan ini fardun nisbi ini. Contoh daripada al-fardu an-nisbi. Itu. Kenapa? Liqaunit tafarrud bin nisbati li syakhsin muayyan. Syakhsin maksudnya perawi ya. Lirawin muayyan. Sehingga dikatakan fardun nisbi. Ya. Meskipun hadisnya sendiri itu masyhur melihat kepada apa perawi yang lain. Kalau kita melihat dari jalurnya Abu Hurairah, ternyata murid-muridnya banyak sampai terakhir. Itu ya. Tadi pada 5 tabaqat tadi. Setiap tabaqat ada 10 orang sampai selesai. Tapi miliknya siapa? Miliknya Abu Hurairah. Tapi miliknya Ibnu Abbas tabaqat 5 juga umumnya. Tabaqat pertamanya 5. Tabaqat keduanya 5. Tapi tabaqat ketiga cuma 1. Berarti dia hadisnya menjadi gharib. Tapi gharibnya nisbi. Apa? Bin nisbati li hadat tariq. Bin nisbati li hadar rawi yakunu ghariban. Tapi bin nisbati li rawin akhar dia itu masyhur. Paham ini? Itu namanya apa? Al-fardun nisbi. Nah, paham ya kawan-kawan ya? Nah, kemudian beliau di sini mengatakan tsummal gharabatu. Kemudian gharabah yaitu hadis gharib. Imma an takuna fi asli sanad, bisa jadi gharibnya itu. Nah, berarti tafarrud ar-rawi. Kamu kasih saja maknanya gharabah itu tafarrudur rawi. Ya, rawinya meriwayatkannya sendiri. Imma an takuna al-gharabatu ay tafarrudur rawi fi asli sanad, berarti fit tabi'i alladhi yarwi sanad minas sahabi. Aula atau tidak, berarti lam takun fi asli sanad. Berarti surah yang lainnya gimana kawan-kawan? Berarti surah yang lainnya ada perawi sahabat banyak tapi tabi'innya satu, setelah itu banyak semua. Masuknya kemana? Fardul mutlaq, paham ya? Ya, paham ini ya? Dia berarti masuk fardun yang pertama. Kenapa? Yang terpenting intinya ada di apakah tabi'innya satu atau banyak, paham ya? Kemudian yang kedua, wasani al-fardun nisbi. Kemudian yang kedua fardun nisbi. Kenapa? Litakunu liqauni ar-rawi itu liqauni tafarrud bin nisbati li syakhsin muayyan. Nah, syaksin muayyannya ini siapa? Jangan sampai tabi'in, paham ya? Kalau sampai tabi'in berarti jadinya apa? Paham ya? Jadinya yang pertama, mutlak itu. Taib. Itulah ini maksud wa yakillu itlaqul fardiyati alaihi.
Sekarang penggunaan istilah fard gitu, itu jarang sekali digunakan untuk yang fardun nisbi. Faham ini ya? Jadi umpamanya ulama mengatakan wa hadza hadisun munfarid. Contoh, wa hadza hadisun munfarid. Berarti yang dimaksud biasanya apa? Yang mutlak. Gitu. Kalau dikatakan wa hadza hadisun gharib, maka yang diinginkan adalah fardun mutlak. Gimana kalau yang diinginkan adalah fardun nisbi? Ya nggak apa-apa, tapi itu jarang. Kalau sudah jarang berarti biasanya masyayikh memberikan apa? Qaid. Ya. Memberikan qaid. Memberikan pembatas gitu. Jadi mutlaknya tidak dimutlakkan. Hadza hadisun munfaridun nisbiyun, pokoknya gitu. Atau bin nisbati ila rawi hadza. Baik, tamam. Dah, itulah yang berkaitan dengan apa? Pembagian daripada gharabah. Bahkan ada yang mengatakan begini. Kalau fardun, nih. Aksarul istimal ini. Ada al-fardu, ada al-gharib. Nah, ini biasanya untuk yang mutlak. Ini untuk yang nisbi. Katanya gitu. Jadi ada yang mengatakan al-fardu itu untuk yang fardun mutlak, sedangkan al-gharib untuk yang fardun nisbi. Ya, banyak digunakan semacam itu. Atau dibalik-balik gak apa-apa, gak masalah. Karena ada yang mengatakan dua-duanya itu sama. Cuman kebiasaannya para ulama hadis kalau bilang hadis munfarid itu fardul mutlak. Kalau juga bilang hadis gharib itu juga fardun mutlak. Tapi ada yang menggunakan sebagai fardun nisbiyah, dibolak-balik lah, gak apa-apa itu. Oke, kemarin kita meninggalkan apa? Meninggalkan perkataannya musannif wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Wa min samma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslimun thumma syartuhuma. Oke, kita akan bahas itu. Ada sekitar berapa kawan-kawan? Ada sekitar 7 gitu. Ini tapi dalam batas apa masih? Sahih, paham ya? Jadi yang dimaksud dengan beliau mengatakan wa tafawutu rutabuhu ay rutabus sahih. Jadi tingkatan sahihnya hadis itu gak semuanya sama. Apa ya kita menyangka gitu. Sahihnya Imam Bukhari sama dengan sahih Imam Muslim. Tentu beda, paham ini. Dah ini Maratibus Sahih, ya, kita beri judul semacam itu.
Maratibus sahih. Ma yakunu ruwatuhu fid darajatil ulya. Para perawinya memiliki derajat yang sangat tinggi. Itu contohnya ya, mujtahid mutlak. Contohnya mujtahid mutlak. Dari sahabat terus ke para tabi'in, terus yang mujtahid mutlak. Gitu. Darajatil ulya ini fi ayyi syai'? Fi awsafir rawi. Ada berapa saja sifat-sifatnya rawi kemarin secara ringkas? Apa? Dua ya enggak? Apa yang pertama? Adalah. Yang kedua dhabit. Udah gitu saja ya kan. Nah, contohnya apa? Contohnya kawan-kawan, ini contohnya adalah kalau ulama bilang Kak, asahhul asanid. Hadzal hadis asahhul asanid. Kalau sudah bilang seperti itu, sudah selesai itu berarti. Itu yang paling utama berarti. Asahhul asanid. Contohnya seperti siapa? Katanya seperti itu. Imam Zuhri. Ya. Imam Zuhri yang pertama kali mentadwin hadis. Paham ya? Yang pertama kali mentadwin hadis, ya kan? Pada masanya siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya. Pada masa Umayyah. Itu Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Zuhri. Kemudian ngambil dari siapa? Ngambil daripada Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah. Itu. Kemudian setelah itu ngambil dari siapa? Ambil dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Setelah itu ambil dari siapa? Dari Sayyidina Umar, ya. Baru ke Rasulullah. Oke. Contohnya siapa lagi selain Ashahul Asanid? Contohnya juga adalah Silsilatul Zahab. Silsilatul Zahab gitu. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hambal ngambil dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngambil dari Imam Malik, Imam Malik ngambil dari Imam Nafi'. Oh, Imam Nafi' ngambil dari Abu Hurairah, Abu Hurairah ngambil dari Rasulullah. Itu namanya apa? Silsilatul Zahab. Pokoknya itu yang mayakunu ruwatuhu fid darajatil ulya. Paling tinggi dia. Ya. Paham ini ya? Jadi namanya apa? Ashahul Asanid. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kawan-kawan.
Nah, ini yang kemarin. Mattafaqa alaihi syaikhan atau ma rawahu asy-syaikhan atau Bukhari wa Muslim. Ya paham ya? Ma rawahu syaikhan. Nah, kalau sudah ulama mengatakan ma rawahu syaikhan, udah selesai berarti dia. Ya. Apa maksudnya kawan-kawan ma rawahu syaikhan ini? Ma yakunu ruwatuhu adalah ruwatul Bukhari wa Muslim. Paham ya? Ma yakunu ruwatuhu min rijalul Bukhari. Rijal itu sama perawi. Disatukan, paham ya? Disatukan maksudnya. Ma yakunu ruwatu min rijalil Bukhari wa Muslim. Gitu. Disatukan jadi satu. Perawinya Imam Bukhari sama perawinya Muslim disatukan. Ma rawahu syaikhan. Ya. Oke. Oh, banyak sekali ini. Ya kan? Banyak sekali. Oke. Kemudian setelah itu apa? Ma rawahul Bukhari. Ma rawahu Al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah itu ma rawahu Muslim. Ma rawahu Muslimun atau ma infarada bihi Muslimun. Pertanyaannya, ada pertanyaan di sini. Kenapa taqdimul Bukhari ala Muslim? Ya kan? Karena Imam Bukhari itu lam yaktafi bil mu'asharah. Imam Bukhari itu tidak cukup kalau cuman mu'asharah. Kalau mau sahih bagi Imam Bukhari gak cukup mu'asharah. Bal la budda min. Itu. Bal la budda minal liqa. Harus ketemu antara guru dan murid, harus ketemu. Nah, sedangkan Imam Muslim mengatakan yaktafi bil mu'asharah. Yaktafi bil mu'asharah. Oke, pertanyaannya gitu. Kenapa kalau yang yaktafi bil mu'asharah kok di belakangkan? Karena yang yaktafi bil mu'asharah itu tidak subutul liqa. Kalau tidak subutul liqa berarti masih imkanul liqa, memungkinkan untuk bertemu. Pertanyaannya, kalau memungkinkan untuk bertemu berarti mungkin tidak bertemu, ya kan? Tapi kalau jazama bil liqa gitu, maka tidak ada kemungkinan tidak bertemu gitu. Mana yang lebih aqwa kira-kira? Yang subutul liqa, ya enggak? Gitu. Ya, balla budda minal liqa. Apa konsekuensinya?
Nah, Imam Muslim yakbalu al-an'anah. Kawan-anah kawan-kawan. An gitu. Itu namanya an-ana atau al-mu'an'an. Istilahnya kalau apa? Al-an'ana atau al-mu'an'an atau mu'annan. Yakbalu an-ana. Apakah beliau menerima? Enggak menerima. La yakbalu al-an'ana. Beliau enggak menerima. Kenapa alasannya? Karena riwayatul an-ana itu ihtimal ketemu atau tidak. Enggak menerima an-ana. Berarti itu lebih ketat syaratnya Imam Bukhari daripada syaratnya Imam Muslim. Oke, itulah kenapa di dalam kitab kita mengatakan apa? Wa tafawutu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf, ya enggak? Dan perbedaan rutbah sahih itu dengan tafawutnya sifat-sifat ini. Maksudnya sifat-sifat ini apa? Ad-dhabtu wal adlu firrawi, ya enggak? Firrawi. Gitu. Wa min samma, atau kalau tidak firrawi berarti fi sanad nanti. Tapi yang paling muhim itu hadhil awsaf firrawi sebetulnya. Ya. Wa min thamma, maka dari itu kuddima sahihul Bukhari. Wa min thamma itu wa min hunak. Dan dari sana itu maksudnya apa? Tafawutil awsaf. Dikarenakan ada sifat-sifat di antara perawi yang berbeda-beda. Gitu. Maka kemudian didahulukan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Kenapa alasannya? Lah iya, karena rijalul Bukhari itu lebih kredibel daripada rijalnya Imam Muslim. Faham ini? Lebih kredibel daripada rijalnya Imam Muslim. Oke, itu yang tadi kawan-kawan, ini dari sisi sanad, paham ya? Jadi melihat kepada sanad, lam yaktafi bil mu'asyarah, ini yaktafi bil mu'asyarah. Kemudian yang kedua, miliknya Imam Bukhari. Miliknya Imam Bukhari ini, nanti ada yang nomor 2. Nah, saya kasih tanda ini. Oh, bentar. Yang ini al-mu'asyarah ini min haisul isnad. Ya. Tamam. Oh. Min haisul isnad. Al-mu'asyarah min haisul isnad. Sekarang ada yang kedua, miliknya Imam Bukhari. Kemudian nanti miliknya Imam Muslim. Ini yang nomor 2 ini. Ini apa? Min haisu arwah. Min haisu arwah. Melihat dari perawinya. Kenapa memang perawinya Imam Muslim ini kenapa? Gitu. Nah, gini. Imam Bukhari dulu. Rijalul Bukhari itu. Oh. Qalilun min rijalul Bukhari takallama alaihi itu al ulama. Maksud ulama ini siapa? Nuqadul hadis, kritikus hadis ya. Nuqadul hadis. Qalilun, sedikit dari perawinya Imam Bukhari itu yang apa? Takallama alaihi. Hadal insan takallama alaihi gitu. Zaidun takallama alaihi Amr. Kritik.
paham ya? Berbicara tentangnya. Dibicarain, tadi kamu diomongin. Berarti apa itu? Dikritik berarti kan? Tadi kamu digibah, itu beda itu. Digibahin. Qalilun min rijalil Bukhari takallama alaihi ulama. Paham ya? Nah, bin nisbati li rijali apa? Muslim, dinisbatkan dengan rijalnya Imam Muslim. Kasirun min rijalil Muslim takallama alaihi ulama. Ya. Apa masalahnya kawan-kawan? Pro kontra yang terjadi di perawinya Imam Bukhari itu sedikit yang pro kontra. Gitu. Menurut kamu gimana si fulan? Dari siapa ini? Perawinya Bukhari. Bagus? Kamu? Ya bagus lah. 1 sampai 10. Namanya gitu ya sekarang itu. 10. Tapi rijalnya Imam Muslim, kamu gimana? Lumayan lah. Loh, apanya yang lumayan? Bagus kok. Enggak lumayan itu. Berarti banyak kritikannya terhadap apa? Nah, rawinya Imam Muslim. Ya. Jadi katanya ulama seperti itu. Kenapa alasannya kawan-kawan? Semacam itu kenapa alasannya? Karena Imam Bukhari itu banyak ngambil hadis langsung dari gurunya. Guru yang dimulazamahi, paham ya? Jadi Imam Bukhari banyak mulazamah kepada guru-guru. Nah, Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis itu yang paling banyak itu dari guru yang beliau mulazamahi. Sedangkan Imam Muslim enggak. Imam Muslim itu ngambil dari guru yang mulazamahi beliau riwayatkan, yang tidak dimulazahi beliau riwayatkan. Itu yang dari kawannya beliau juga riwayatkan kan gitu. Lah ya sedikit kalau sampai apa berbicara tentang gurunya Imam Bukhari kan gitu ya, kritikannya sedikit. Tapi kalau guru yang tidak dimulazamahi itu kan bisa jadi ya enggak, bisa jadi gurunya tidak kompeten. Kenapa? Buktinya kamu tidak mulazamah. Kenapa kok kamu mulazamah sama Syekh Fulan? Ya karena ini maksudnya dalam derajatnya ulama-ulama hadis. Ulama hadis itu kata saya kemarin, kalau ngaji ngetes gurunya gitu. Kenapa kok dia tidak mulazamah? Berarti kan ada muskilah. Kemungkinan ada muskilah. Imam Bukhari gak selektif banget Imam Bukhari itu. Selektif banget, gak mau gitu. Jadi paling banyak hadisnya Imam Bukhari itu diriwayatkan dari gurunya yang mumarasah sama beliau. Yang mulazamah, guru mulazamah. Sedangkan Imam Muslim tidak. Nah, jadi tidak terlalu ketat. Oke, tamam. Nah, itu ya paham ya. Wajhul arjahiyahnya dari berapa hal? Dari 2 hal ya. Min haisul isnad, min haisur ruwah. Gitu. Qalilun min rijal Bukhari takallama alaihi ulama bin nisbati li rijalin Muslim. Kalau ditanya kenapa? Karena Imam Bukhari banyak meriwayatkan dari gurunya, sedangkan Muslim tidak. Oke, tamam. Berikutnya kawan-kawan, yang kelima adalah ma yakunu fi syarti hima. Ma yakunu fi syartihima. Artinya apa? Yang ikut syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Ma yakunu fi syartihima.
Oke. Kemudian yang keenam, ma yakunu fi syarti man? Fi syartil Bukhari. Kemudian yang ketujuh, ma yakunu fi syarti man? Fi syarti muslimin. Udah. Gitu ya. Kalau ditambah, ma yakunu fi syarti ghairihima, selesai. Oke, kita tambah. Ma yakunu fi syarti ghairihima. Ya, kalau dia berada di syarat selain keduanya. Siapa itu kira-kira? Kutubus sittah selain Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi, Sahih Abi Daud, Sahih Ibnu Majah, ya kan? Sahih Nasa'i dan seterusnya. Oke, paham ini kawan-kawan? Jadi, maratib apa tadi ini? Maratibus sahih ini kita melihat kepada awsaf. Gitu. Awsaf yang ada pada sahih. Apa saja sifat-sifat yang ada pada sahih? Sanad, kemudian rawi. Apa sifat yang ada pada rawi? Adal, tobat. Gitu. Apa sifat yang ada pada sanad? Ittisal, adamul ilal, kemudian adamus syudud. Ya. Faham ini? Nah, paham ya kata-kata dari apa? Kalamnya musannif yang mengatakan wa tafawutu rutabuhu bi tafawuti hadhil awsaf wa min samma quddima sahihul Bukhari thumma Muslimun thumma syartu huma. Jadi kalau ada orang mengatakan hadisnya siapa ini? Imam Bukhari. Ya wis, kamu ngapain ngeritik? Gak bisa sudah. Paham ini? Gitu. Katanya apa? Katanya para ulama mengatakan bahwasanya al-aslu gitu fi hadisil Bukhari wa Muslim sahih. Aslunya seperti itu. Paham ya? Nah, ingat-ingat nih. Al-aslu fi hadisil Bukhari wa Muslim sahihun. Kemudian, kenapa kok sahih? Al-aslu la yus'al an illatihi. Gitu. Yang asal itu tidak perlu kamu tanya apanya. Alasannya, kenapa kok dia sahih? Gak perlu ditanya, sudah alasannya. Gitu. Tapi kok kemudian ada yang mengatakan apa? Hadisnya Imam Bukhari kok tidak sahih, ada muskilah dan seterusnya. Perlu ditanya alasan. Bi khilafil fara' yus'al an illatih. Faham ini? Kok sekarang ada yang mendhaif apa meragukan kesahihan apa? Hadisnya Imam Bukhari, maka perlu ditanya. Kenapa kok kamu apa? Ragu dengan kesahihannya? Nah, dia.
Dan terus kenapa kok kamu mensahihkan? Nggak perlu dalil kamu. Ya paham ya? Ya al-aslu. Nah, katanya ulama gitu. Oke kawan-kawan. Kemudian setelah itu kita akan akhiri dengan fa in khaffat dabtu. Fa in khaffat dabtu. Kemarin kita berbicara tentang apa? Masalah dabtun. Masih ingat kamu apa dabtun maknanya? Subutu ma sami'ahu bihaisu yatamakkan istihdaruhu mata sya'aya enggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang dia dengar mampu dia hadirkan kapanpun. Nah gitu. Nah pertanyaannya, ini kan ada tingkatannya, kecerdasannya orang-orang ada tingkatannya. Gitu. Maka beliau mengatakan fa in khaffat dabtu, kalau dia khafat itu maka dinamai dengan apa? Hadis hasan. Namanya apa? Hasanun lidati. Jadi jangan lupa. Jadi dikatakan hasan lidati itu karena dia tidak terlalu cerdas. Oh, kok bisa gak terlalu cerdas jadi ulama hadis? Maksudnya dalam circle-nya ulama hadis. Kok kamu ngikut-ngikut ya? Ketahuan gak cerdasnya sama sekali berarti sudah. Ya kan? Maksudnya dalam gitu. Kredibelnya atau dalam syaratnya, dalam aturannya ulama hadis. Ketat banget kan gitu. Nge-lag dikit, loading dikit. Sebentar. Oh kok bilang sebentar? Udah. Jadi harus apa? Harus istihdor terus dia. Nah, makanya dikatakan fa in khaffat dabtu. Ya. Paham ini ya? Tapi jangan lupa kamu kasih fa in khaffat dabtu gitu. Ma'a baqiyati syurut al-mutaqaddimah. Ma'a subuti asyurut al-mutaqaddimah. Jadi kasih gitu. Bila mana dabtunnya dabtun khafif gitu atau dabtun nakis tidak tam, tapi ada syaratnya. Ma'a baqiyati syurut fi sahih. Disertakan juga di sana tetap ada syarat-syarat sahih, maka itu namanya hasan lidati. Ya. Nah, berarti kita mendefinisikannya apa? Hasan lidati itu mudah sekarang ya enggak? Marawahu atau mattasalah sanaduhu. Yang pertama ittisalus sanad gitu. Ya. Jadi jangan lupa syaratnya tetap 5 itu. Mattasalah sanaduhu. Gitu. Min adlin atau binakli atau biriwayati adlin. Kemudian wadabtin tamin atau tidak? Tidak, berarti wadabtin khafifin atau wadabtin nakisin. Dan seterusnya. Ghairu mu'allalin bi'illatin, kemudian wala syadzin. Sudah selesai. Itu namanya hasan lidati. Nah, ya kan mudah kan ya mendefinisikannya ya. Sekarang gitu. Itu adalah hadis hasan lidati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan dhaif? Bagaimana dengan dhaif? Dhaif sudah bukan apa? Bukan khiffatud dhabti lagi, bukan itu. Kita keluarkan yang khiffatud dhabti. Berarti dhaif yang mana sekarang? Idza ikhtalla ahadus syurut. Paham ya? Idza ikhtalla gitu, paham ya? Idza naqasa ahadus syurut. Gitu. Fi sahih. Kalau berkurang salah satu syaratnya di sahih. Oke. Kemungkinannya berarti banyak kan ya? Gitu.
Tapi kita kategorikan berapa tadi? Sifat itu berapa tadi? Secara global, secara garis besar dua. Apa saja? Sifatul sanad, kemudian sifatul rawi. Selesai gitu. Kalau aibnya ada di sifatul sanad maka dhaif. Contoh inqita'us sanad 1. Contohnya yang nomor 2, muttasil tapi dia ada ilatnya. Apa ilat kemarin? Aibun khafi qadih, ya enggak? Ada aib yang samar kemudian dia mencederai. Oke. Kemudian apa? Oke, dia sekarang ittisalus sanad, enggak ada aibnya, tapi syadz. Dhaif. Paham Mbak di sini? Oke, dia ittisalus sanad, enggak ada ilatnya, enggak ada syadznya, tapi orangnya fasik. Gitu. Ya. Berarti salamatun gitu an uyubis sanad. Dia itu selamat dari aib sanad tapi fasik. Ya. Berarti dia tidak selamat dengan apa? Aibnya rawi. Apa? Kalau fasik itu yang hilang? Adalah. Oke, dia soleh, nggak fasik. Tapi apa? Mu'tazilah. Loh, bid'ah. Tapi apa? Ziarah kubur. Nggak tahu ya. Itu apa? Ziarah kubur bid'ah. Ala kulli hal ya, tadi seperti itu. Saya bercanda yang nomor 2 itu. Nanti beneran, nanti kacau. Itu. Jadi dia sudah tidak fasik, tapi akidahnya muskilah. Bid'ah itu tadi. Ya kan? Bid'ah. Dah, muskilah berarti. Mujassimah. Pokoknya yang dimaksud beliau di sana itu harus ahlus sunnah. Kemudian setelah itu syirik. Nah, yang itu sudah menjamak semuanya itu, paham ya? Syirik. Tapi gak bid'ah. Gimana ceritanya syirik gak bid'ah? Ya gak mungkin lah bid'ah. Gimana ceritanya? Oke. Kemudian yang kedua gitu. Adalah itu tadi apa? Adalah kemarin kita bagi berapa adalah itu? 2, ya enggak? Ada yang berkaitan dengan apa? Mulazamatut taqwa. Kemudian yang kedua, mulazamatul akhlak atau muru'ah. Jangan lupa itu. Dia tidak fasik, 1, nggak pernah maksiat. Maksudnya nggak pernah maksiat itu bukan nabi dong, karena bukan gitu. Maksudnya nggak kelihatan maksiat gitu maksudnya ya. Jadi lam yadhhar isyanu, nggak tampak maksiatnya. Gitu. Gimana kalau dia sering dengki sama orang? Lah kan orang dengki nggak tampak. Gitu, paham ya? Yang dikatakan ulama hadis itu adil itu tidak fasik itu yang zahir, paham ya? Yang diketahui oleh orang. Kalau dia diem-diem pacaran diem-diem, nggak ada yang tahu kecuali dia sama kekasihnya, sama Allah lagi tentunya. Gimana ceritanya? Ya nggak bisa dihukumi fasik karena yang yazhar. Gitu. Umpamanya dia apa? Dia pendendam, dengki, sombong, dan seterusnya. Tapi gak kelihatan sombong itu kan. Gak bisa dinilai sama ulama hadis. Makanya kita beri qaid apa? Yang dimaksud dengan mulazamatut taqwa itu zahiran. Nah kemudian yang tadi apa? Muru'ah. Kalau dia tidak bisa jaga muru'ah, ketawa di jalan, yang saya jelaskan kemarin, maka dia ada aib fil maka dhaif. Maka kesimpulannya kawan-kawan, bila mana salah satu syarat daripada syarat-syarat hadis ini kok berkurang, maka dia kemudian menjadi apa? Dhaif. Dia adil, muttasil sanad, itu hadis ittisal sanadnya.
sanadnya selamat dari aib. Oke. Sanadnya selamat dari aib itu berarti tadi tidak munqati, berarti dia ittisal, ya enggak? Kemudian tidak ada syadz, kemudian tidak ada ilat. Oke, aman ini berarti. Kemudian dia adil. Dia itu adil. Muruahnya, akhlaknya Masya Allah gitu. Ketemu sama Grand Sheikh, cium tangan dan seterusnya. Dan seterusnya pokoknya. Takwa, tiap hari ke masjid, mulazamah gitu. Masjid, rajulun, mu'allakun, qalbuhu bil masajid gitu. Hatinya saja, tapi dia gak pernah ke sana gitu. Dan seterusnya, dia mulazamah takwa kelihatan sekali. Masalahnya dia tidak cerdas, ya kan? Ngapalnya itu susah, gak cocok. Jadi berarti itu ada aibun fit dopti. Jangan lupa kawan-kawan, bukan khaffah doptuhu, bukan, tapi apa? Lam ghairu mundabit gitu, atau ghairu doptin, dia itu ghairu doptin, tidak dobit. Itu apa berarti? Ya ghaflah terus itu. Lupa wis. Apa tadi ya? Anda kan orang soleh ya, gak ada urusannya sama kecerdasan itu, ya kan? Maka itu juga tidak bisa. Kemudian kita katakan doptun kemarin ada berapa? Dua apa? Doptul hifdz, kemudian sama doptul kita kalau doptul hifdz sebagaimana tadi, ya enggak? Ma sami'ahu, kemudian istahdarahu bil hifdzi. Kalau kita apa? Syianatuhu, ya. Nah, dia menjaga tulisannya. Nah, selesai. Jadi kalau kalian sudah paham betul definisinya sahih itu, yang lain aman. Ada aib dikit, ini enggak. Ini yang kena ini di sininya. Nah, oke kawan-kawan. Itulah yang dimaksud dengan dhaif. Berarti kesimpulannya, kalau kita katakan dhaif itu apa berarti? Kita simpulkan ya. Apa hadisun dhaif? Itu ma ikhtalla, itu ahadus syurut al-khamsah. Ingat ikhtalla itu naqasah, hilang, atau ma faqada. Baiknya memang kita jelaskan saja kayak gini. Ma faqada ahadus syurut al-khamsah di mana? Fi sahih. Udah itu saja. Ma faqada gitu. Ahadus syurut gitu. Ma faqada ahadus syurut minhu. Asyurutul khamsah fi sahih minhu. Kita katakan minhu enggak apa-apa. Minhu minal hadis. Kita tanya sekarang, asyurut al-khamsah itu tadi ada berapa? Ya, syartun fil is, dan kemudian syartun. Nah, udah selesai itu. Jadi kamu bisa mengatakan idza ikhtalla syartun fil isnad fa huwa dhaif. Idza ikhtalla syartun fil ruwah fa huwa dhaif. Syartun fil isnad ada 3, ya enggak? Apa saja? Ittisal. Apa? Adamul kemudian adamus syudud, ya. Berarti apa hadis dhaif itu? Ma la yattasil, selesai sudah. Apa hadis itu? Ma yakunu mu'allalan. Apa hadis dhaif itu? Ma yakunu syadzan. Paham ini? Ya. Kemudian syartun firwah ada berapa? 2. Adlun, dhabtun. Adlun ada berapa?
Dua. Ya enggak? Takwa sama muru. Nah, gitu saja. Ini harus diulang-ulang ini. Dhabtun ada dua. Hifdz sama gitu. Apa hadis dhaif? Maka narawihi gitu. Maka narawihi laisa bimuttaqin. Laisa minal muttaqin. Ya, maksudnya dia itu bukan orang yang bertakwa. Itu. Takwa zahiran. Paham ini ya? Gitu. Kemudian apa hadis dhaif itu? Yang tidak jaga muruah. Apa hadis dhaif itu? Yang tidak hafal. Apa hadis dhaif? Yang tidak punya tulisan. Dia gak hafal, gak punya tulisan, selesai. Dia tidak hafal tapi punya tulisan, masih masuk ke saya paham ini ya, masih tobit, paham ini gitu. Nah itulah, jadi kalau kurang dari ini berarti apa? Dia dhaif. Hasan di mana Hasan itu? Ya itu Hasan. Ma khaffa ma'a apa? Ma'a wujudi baqiyah syurut. Ya. Udah selesai, itulah hadis hasan. Taib. Yang kita katakan kawan-kawan dari kemarin itu semuanya pembagian kepada apa? Jadi hadis ahad dibagi kepada sahih, dhaif sama apa? Hasan, atau sahih hasan sama dhaif. Itu semuanya lidzati. Semuanya apa? Lidzati. Dan yang perlu kalian ketahui, al-mutaqaddimun min ulama'il hadis, minal muhaddisin gitu. Mutaqaddiminnya ulama-ulama hadis itu membagi hadis dari sisi dhaif sama sihah itu cuma dua. Sahih sama dhaif, gak ada hasan. Paham ya? Nah, hasan itu ikhtira'nya siapa? Mutaakhirin. Sehingga kalau di dalam kitab-kitabnya mutaqaddimin min ulama'il hadis, contoh siapa? Imam Malik, Imam Ahmad di Musnad Ahmad, ya enggak? Imam Malik di mana? Di Muwatta. Kok kamu menemukan hadza hadisun hasanun? Itu berarti sahih. Paham ini? Paham ya? Nah, Imam Malik bilang seperti itu, Imam Ahmad bilang seperti hadza hadisun hasanun, berarti itu apa? Sahih. Paham ini? Nah, jadi seperti itu. Kalau mutakhirin sudah tidak. Gitu. Imam Tirmidzi, Imam dan seterusnya lah. Nasa'i dan seterusnya. Ini masih hasan, sahih dan semuanya lidzati. Kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan lidzati, kawan-kawan. Nah, ini. Ini kan semuanya tadi apa lidzati semua ini ya, lidzatihi. Hasanun lidzati. Apa maknanya lidzatihi? Maknanya adalah gitu. Kita satukan saja. Nah, itu. Kenapa kok lidzatihi? Semuanya dikatakan lidzatihi itu bukan disebabkan perkara lain. Apa amrun akhar ini, kawan-kawan? Amrun akhar ini adalah tariqatun ukhra atau isnadun akhar. Nah, wis. Paham ya? Isnadun akhar. Contoh mudahnya, ada hadis apa diriwayatkan oleh yang kecerdasannya khafif tadi. Berarti apa dia? Hasan lidzati.
Tapi kemudian ada riwayat lain dengan hadis yang sama, ternyata sahih lidzati. Nah, iya. Berarti sekarang hadis tadi menjadi sahih lidzati disebabkan oleh apa? Oleh riwayat lain. Nah, jadi gitu. Sehingga dia menjadi apa? Sahihun li ghairi. Nah, menjadi sahihun li ghairi. Menjadi sahih li ghairi. Gitu. Tidak harus sama ya matannya ya, tidak harus sama persis. Itu semakna saja kena dia berarti. Begitu juga ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif. Di sanad ada dua sanad contohnya ya enggak? Sanad A sama sanad B. Sanad B meriwayatkan hadis fulan bin fulan, hadis fulan. Oke. Hadis fulan ini yang diriwayatkan oleh sanad A, ternyata perawinya ada yang ngeslot. Perawinya ada yang ngeslot. Pokoknya ada yang fasik lah perawinya. Tiba-tiba ada riwayat lain gitu meriwayatkan hadis yang sama. Itu paham ya? Dari jalurnya siapa? Dari jalurnya perawi tadi. Maksudnya dari jalurnya perawi tadi. Gini kawan-kawan. Bayangkan ini sama-sama ada 5 ya enggak? Nah, perawi ini ada di tobaqoh nomor 4. Paham ini? Yang dhaif ada di tobaqoh nomor 4. Oke, tamam. Sedangkan ini 5-5-nya apa? Sahih, paham ya? Nah, kemudian gitu. Ada kawan seperguruannya yang nomor 4 ini ternyata meriwayatkan hadis yang sama. Berarti dia sekarang gitu. Dari jalurnya yang siqah ini gitu. Ini kan kepotong. Karena sudah ada yang siqah. Nah, jadi dia langsung nyambung kepada yang nomor 3. Gitu. Paham ya? Jadi kalau gambarannya gini gambarannya. Hadis 2 periwayat, ya enggak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini dhaif. Ini siqah. Kemudian gitu. Dia ternyata nomor 2 ini meriwayatkan kepada nomor 3 dan meriwayatkan kepada nomor 3 yang sini, ya enggak? Nah, yang siqah. Ya sudah berarti. Ini berarti nanti dhaifnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Tapi masalahnya di sini adalah sahih. Ini sahih. Kenapa enggak menjadi sahih li ghairi? Enggak. Kenapa? Karena dhaif. Paham ini ya? Di sini ashahul asanid. Enggak, tetap tidak bisa. Ya, paham. Kenapa alasannya? Karena dia dhaif. Enggak langsung naik tingkat ke sahih. Menjadi hasan li ghairi. Ada tidak dhaif li ghairi? Tidak ada, dhaif. Gitu. Maudhu gimana maudhu? Enggak ada. Maudhu itu enggak mungkin di dhaif li ghairi. Oh, kalau dhaif li ghairi gitu. Kalau dhaif li ghairi tambah dhaif berarti. Gitu. Masa aib satu enggak cukup? Ditambahkan aib yang lainnya enggak? Jadi seperti itu. Jadi berarti semuanya ada berapa berarti? Ada 5. Hasanun lidzati. Mari sahihun lidzati, hasanun lidzati, dhaifun. Wes enggak usah lidzati. Dhaifun. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu baru ada sahih li ghairi. Sahih li ghairi itu apa? Hasan lidzati. Gitu. Yang seperguruan sama dia lebih cerdas daripada dia gitu. Ya sudah berarti menjadi hasan sahih li ghairi. Yang seperguruan sama dia ternyata siqah dan dia dhaif. Maka menjadi apa? Hasan li ghairi. Dah gitu. Itulah yang dimaksud di sini dengan apa? Fa in khaffad dabtu fal hasanu lidzatihi. Nah, ini kawan-kawan.
Wa bi kasrati turukihi, apa maksudnya bi kasrati turukihi? Ai bi kasrati ruwah. Perawinya banyak. Yusahhah fayakunu sahihun, fayakunu sahihan li ghairi. Faham ini ya? Fa in jumi'a, itu kan kita bahas setelah ujian termin. Karena itu berkaitan gitu dengan apa tadi yang saya katakan, mutaqaddimin sama mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin membagi apa hadis itu kepada sahih sama dhaif saja, sedangkan mutaakhirin membagi sahih, hasan sama dhaif. Dampaknya ke sana nanti. Itu. Gimana nanti kalau ada ulama yang menyatukan antara sahih dan hasan? Mau jemput sahih ya sama dengan hasan, jemput hasan ya sama dengan sahih. Itu ya, paham ini ya. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli afdhalas salatin ala as'adi makhluk